Boneka setan langit. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat 3 kata besar berwarna merah darah. Hatinya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu itu. Beberapa kata merah darah, yang mengandung haus darah tercetak di matanya. Boneka setan langit. Keterampilan ini bukan metode Qi, juga bukan teknik Dou biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki boneka setan langit. Mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkat, roh adalah pemandu dan inti monster adalah hati. Ini, disertai dengan banyak bahan lain pada akhirnya akan membentuk boneka langit. Boneka iblis dibagi menjadi 3 tingkatan, langit, tanah, dan manusia. Perbedaan di antara mereka ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama penyempurnaan. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan tidak memiliki emosi apapun juga tidak merasakan sakit. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat tatapannya perlahan menyapu kata-kata merah darah pada gulungan bambu. Yang disebut keterampilan boneka ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, tidak terduga bahwa itu sebenarnya misterius ini. Saat tatapan Xiao Yan bergeser dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik pada apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia menyempurnakannya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Suqian dan yang lainnya di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerima dan membacanya dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, saya belum pernah menemukan metode pemurnian. Tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Sangat mungkin bahwa peringkat 7 afinitas api inti monster dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk memperbaiki boneka setan langit. Suqian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan inti monster merah menyala. Xiao Yan mengelusnya dengan tangannya. Senyum yang ada di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, metode pemurnian, boneka setan langit, ini memang menunjukkan haus darah. Mengambil mayat dan roh seseorang, dan kemudian mencampurnya dengan inti monster. Mengumpulkan ketiga item dan mengordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan benda yang disempurnakan akan sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu itu. Dia berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik hal seperti itu muncul di akademi. Karena kamu akan berkeliaran di dataran tengah, itu lebih cocok untukmu. Terima kasih penatua pertama. Xiao Yan tersenyum saat menerima gulungan itu. Dia tidak melakukan suatu tindakan. Boneka setan langit, ini benar-benar membuatnya tertarik. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, pada dasarnya ia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, mayat, roh, dan inti monster. Dia mungkin benar-benar bisa memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi dan teknik Dou lainnya di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya bahan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Oleh karena itu, ketika dia mengambil barang-barang, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna baginya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa benar-benar puas. Beberapa barang yang tersisa di dalam gudang bisa memenuhi matanya. Namun, itu adalah rezeki nomplok yang sangat besar ke gerbang Xiao. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang mereka telah menyerbu tempat lembah api iblis, mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini.
Xiao Li juga tersenyum saat melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat ke gudang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menyerbu lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum orang lain terbang menuju akademi dalam. Pada saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan tentang masalah menyempurnakan boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki semacam pil obat yang bisa menyehatkan jiwa seseorang dalam 10 hari. Jika tidak, jika roh Tianhuo diam-diam tersebar, roh ganas yang disegel di dalam cincin kemungkinan akan bergegas keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan roh ganas, masalah yang paling serius adalah kehilangan bantuan besar yang bisa diberikan Tianhuo di masa depan. Xiao Yan jelas tahu manfaat apa yang akan dia nikmati begitu kekuatan Tianhuo Zunse pulih. Pada saat itu, kemungkinan dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi aula jiwa secara langsung. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu, di atas pelindung adalah sesepuh terhormat. Sesepuh terhormat ini kemungkinan hanya sedikit lebih rendah dari kepala bala yang misterius. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa bahkan aula jiwa memiliki ahli di kelas Douzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke dataran tengah. Para ahli di sana sebanyak awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, kemungkinan dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya menghilang. Yang lemah hanyalah daging yang harus dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun seseorang berada. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menyiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang dataran tengah untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat di mana bahan obat disimpan setelah kembali ke akademi dalam. Dia harus mengambil setiap menit dan detik untuk memperbaiki pil obat yang menyehatkan semangat seseorang. Waktu 10 hari agak ketat. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan masa lalu. Namun, beruntung Yao Lao telah meninggalkan koleksi yang kaya untuk Xiao Yan saat dia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang telah dipelajari Yao Lao selama hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan bisa menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru pergi kemana-mana untuk mencari formula obat pada menit terakhir. Pil obat untuk makanan roh sangat tidak biasa. Oleh karena itu sangat jarang. Namun, Yao Lao memang layak namanya sebagai Yao Zunse. Xiao Yan hanya membutuhkan 1 jam pencarian sebelum akhirnya menemukan pil obat yang cocok untuk Tianhuo saat ini dari banyak formula obat. Air liur kultivasi jiwa. Tingkat benda kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu merepotkan untuk disempurnakan. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa bahan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Beruntung koleksi Xiao Yan saat ini sangat kaya. Selain itu, akademi dalam memiliki toko yang telah ditebar selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, hal itu tidak menyebabkan Xiao Yan terlalu banyak sakit kepala. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki air liur kultivasi jiwa, Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memanggil kuali obatnya. Nyala apinya perlahan melayang dari tangannya, dan mulai bekerja keras untuk memperbaiki pil selama hitungan mundur hamburan roh Tianhuo. Mungkin itu karena dia terdesak waktu tapi hati Xiao Yan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, ia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun, beruntung Xiao Yan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun air liur kultivasi jiwa ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, itu menghabiskan waktu yang luar biasa. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiao Yan tidak membentuk kecemasan.
Dia terus mempertahankan nyala api yang hangat, perlahan-lahan memperbaiki sekelompok cairan seperti zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama penyempurnaan. Ketika penyempurnaan mencapai hari kelima, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok cairan yang memancarkan kilau seperti zamrud keluar dari kuali obat. Setelah itu, tetap ditangguhkan di depannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat gugusan cairan zamrud ini saat kekuatan hidup meresap darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu memberi isyarat dan cairan itu melayang ke bawah. Akhirnya, itu jatuh di atas ring dan perlahan meresap ke dalamnya. Cincin berwarna putih, yang telah tenang selama beberapa hari terakhir akhirnya memancarkan kilau cerah setelah air liur kultivasi jiwa ini memasukinya. Xiao Yan bisa merasakan roh, yang tertidur lelap, perlahan terbangun. Ketika tetes terakhir air liur kultivasi jiwa benar-benar memasuki ring, roh di dalam ring memancarkan beberapa kehidupan. Suara tua yang dipenuhi rasa syukur bisa didengar. Xiao Yan, kebaikanmu terlalu besar untuk ucapan terima kasih belaka. Kali ini, Anda dapat mempertimbangkan saya yang lama berutang budi kepada Anda. Xiao Yan menghela nafas panjang seolah dia telah melepaskan beban berat saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum sambil berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Tua Yao? Jika Anda tidak campur tangan dan menyelesaikan roh ganas itu, saya tidak akan beruntung. Saya menenangkan roh ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Orang tua saya bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian." Tawa Tianhuo Zunze ditransmisikan dari cincin. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya saat mendengar ini. Dia tentu saja tidak akan menolak Douzun elit yang berutang budi padanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum berjalan keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, "Tuan Tua Yao baru saja bangun, Anda harus beristirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru memikirkan masalah roh ganas. Ya, dengan kondisi saya saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya." Tianhuo Zunze setuju dengannya. Xiao Yan tersenyum. Dia mendorong membuka pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun, dia baru saja keluar ketika dia melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan bertanya, "Kakak kedua, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya saat mendengar suara ini. Dia tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan keluar. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Kamu akhirnya keluar. Cepat. Cepat pergi dan Xiao Yi sesuatu telah terjadi padanya." Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerang dengan cara seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum dengan cepat mengikuti sosok itu. Pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman Xiao Yi, dia telah menemukan bahwa tempat itu sudah sepenuhnya disegel oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa sesepuh akademi dalam telah berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sosok hitam mendekat dari kejauhan dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa sesepuh akademi dalam hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Penatua pertama ada di dalam. Anda harus cepat masuk. Hati-hati dengan gas beracun. Seorang penatua dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai nyala api hijau giok, itu dipanggang oleh suhu tinggi menjadi ketiadaan, memancarkan gelombang suara cici.
Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang berlama-lama di sekitarnya dan dengan cepat melewati halaman. Langkah kakinya berhenti ketika dia melihat penatua pertama Suqian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, "Penatua pertama, apa yang terjadi?" Suqian buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiao Yan. Dia segera menghela nafas lega. Menunjuk ke bagian dalam rumah, dia berbicara dengan senyum pahit, "Saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi." Hari ini, seorang penatua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini memancarkan gas beracun. Beberapa siswa secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun. Saya hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya, saya ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat besar. Jika saya masuk dengan paksa, saya khawatir. Hati Xiao Yan menegang. Kegelisahan melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak mendorong membuka pintu, Suqian di sampingnya sedikit ragu-ragu dan menahan tangannya yang hendak menghentikan Xiao Yan. Dia menghela nafas, "Hati-hati." Dengan anggukan, Xiao Yan mendorong membuka pintu. Api hijau giok melengkung dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara melewatinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke ruangan yang jenuh oleh racun ungu keabu-abuan. Seutas kabut racun ungu keabu-abuan berserakan saat pintu dibuka. Suqian buru-buru menggunakan doukinya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyempurnakannya. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu yang terbuka sekali lagi tertutup rapat. Dia berteriak keras, "Xiao Yan, berteriak keras jika ada situasi yang terjadi." Penatua pertama, santai. Tidak apa-apa jika Anda menyegel tempat ini. Jangan izinkan orang lain masuk. Suara serius Xiao Yan ditransmisikan dari ruangan. Suqian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke rumah. Setelah ragu-ragu sebentar, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan pilar douki ditembakkan. Segera, itu tersebar turun dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak agak tidak nyaman. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang douki. Seseorang tidak bisa menyalahkan Suqian karena berhati-hati ini. Bahkan dia sangat takut dengan gas beracun di dalam tubuh Xiao Yi. Jika gas beracun ini dibiarkan menyebar, kemungkinan tidak ada mayat yang tersisa di seluruh akademi dalam. Mudah-mudahan, Xiao Yan bisa menyelesaikan masalah ini. Suqian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruangan yang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Pandangan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun berasal. Namun, dengan meminjam sedikit suara napas yang ditransmisikan, Xiao Yan bisa samar-samar menemukan Xiao Yi. Lapisan demi lapisan kabut racun ungu keabu-abuan berlama-lama di dalam ruangan. Mengikuti setiap langkah yang mendekat, kabut racun di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang riak. Namun, beruntung dia memilikinya. Api teratai mengkilap melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok cantik dengan lembut meringkuk di tempat tidur. Selimut tipis yang terbungkus rapat samar-samar menguraikan sosok anggun di bawahnya. Kabut racun tebal yang meresap ke ruangan mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut sedikit bergetar, tampaknya telah merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampak menderita keluar dari dalam. Mata itu menatap pria muda berjubah hitam yang telah berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suara lembutnya mengandung penderitaan yang sulit disembunyikan, tubuh racun yang menyedihkan, tampaknya akan meletus sebelumnya. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih tanpa sadar berubah saat mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya yang bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sekitar."
Hati Xiao Yan jelas mengerti bahwa dengan kekuatan Xiao Yi, dia setidaknya bisa menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama periode waktu ini, dia telah membuka segel tubuh racun yang menyedihkan beberapa kali. Ini secara signifikan memajukan waktu letusan. "Berikan tanganmu padaku," kata Xiao Yan. Dia mungkin berdetak sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda hal-hal lagi. Xiao Yi sedikit ragu ketika dia mendengarnya, tapi dia mengulurkan lengannya yang panjang dan halus dari bawah selimut. Pada saat ini, tangannya samar-samar memancarkan warna ungu yang aneh, menyebabkan kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Tangan Xiao Yan diletakkan di pergelangan tangan Xiao Yi. Sedikit gumpalan api mengikuti titik kontak dan meresap masuk. Setelah itu, dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yi. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih buruk setelah nyala api meresap. Pada saat ini, tubuh Xiao Yi tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Selain itu, gas beracun ini tampaknya naik dan memasuki kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa jika gas beracun ini masuk ke otaknya, kesadaran Xiao Yi secara bertahap akan kabur. Pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi seperti pemilik masa lalu dari tubuh racun yang menyedihkan, menunggu langkah terakhir yang menyedihkan. Lahir dari celaka, dan mati dalam kesengsaraan. Mata cerdas Xiao Yi perlahan menjadi jauh lebih redup saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang berangsur-angsur jelek. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya saat dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan, saya sangat senang mengikuti Anda selama periode waktu ini. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga yang terakhir. Jika saya benar-benar mencapai langkah itu, saya harap Anda tidak akan menahan diri. Saya sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin." "Diam. Omong kosong apa yang kamu katakan?" Mendengar Xiao Yi mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meskipun ditegur, Xiao Yi tidak marah. Dia malah mengungkapkan senyum samar yang mengharukan di wajahnya. Kepalanya sedikit miring saat dia bersandar di bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan yang menyihir dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang khawatir dan cemas tentang dirinya adalah sesuatu yang tidak terlalu dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat bagus. Xiao Yan tidak punya waktu untuk repot-repot tentang tatapan Xiao Yi saat ini. Dia merajut alisnya dengan erat dan tenggelam dalam pikirannya. Apa yang disebut metode racun pil untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, masih kekurangan inti monster binatang kalajengking naga racun langit. Itu adalah salah satu bahan utama dari racun pil dan tidak bisa ditinggalkan. Jika seseorang mencoba untuk membuatnya dengan paksa, itu hanya akan berakhir dengan menyia-nyiakan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dia dapatkan setelah banyak usaha. Pikiran Xiao Yan bergejolak dengan sekuat tenaga, berusaha menemukan semacam metode untuk sementara menekan tubuh racun yang menyedihkan dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Tubuh racun menyedihkan sangat langka. Tidak mungkin bagi Yao Lao untuk dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Oleh karena itu, pencarian Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan cemas dan tak berdaya bahwa wajahnya dipenuhi keringat, sebuah suara tua tiba-tiba membawa sedikit kejutan saat terdengar dari dalam hatinya, tubuh racun yang menyedihkan. "Hei, tidak terduga bahwa orang tua saya dapat melihat hal ini 2 kali dalam hidup saya. Saya benar-benar beruntung." Kegembiraan liar segera melonjak ke hati Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia tampaknya meraih pikiran terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, "Tuan Tua Yao, apakah Anda juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan? Apakah Anda memiliki metode untuk menekannya sementara?" "Haha, tubuh racun yang menyedihkan. Siapa di antara generasi yang lebih tua yang tidak tahu nama seperti itu?" Tian Huo Zunze tertawa samar. "Namun, temanmu ini tampaknya berada di tahap terakhir dari letusan tubuh racun yang menyedihkan. Jika tidak disegel dan gas beracun masuk ke otaknya, hasilnya..." Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bertanya,
Apakah Tuan Tua Yao tahu metode untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan ini? Anggap dirimu beruntung karena kamu telah bertemu denganku yang lama saat ini. Sangat mungkin hanya sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan ini di benua ini. Saat itu, saya juga memiliki seorang teman dengan tubuh racun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya, segel ini hanya dapat digunakan sekali dan, paling banyak, hanya bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian, saya masih gagal menemukan metode untuk mengatasi tubuh racun yang menyedihkan, karenanya. Tianhuo Zunze dengan lembut menghela nafas. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Setelah menghela nafas secara emosional, dia juga menghela napas lega, merasa seolah-olah dia telah menghilangkan beban berat. Segel 3 tahun sudah cukup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang disebut inti monster binatang naga racun langit kalajengking dalam waktu 3 tahun. Segel ini disebut segel api. Ini meminjam kekerasan positif dalam afinitas api metode Qi untuk menekan gas beracun. Saat ini, api surgawi yang Anda miliki di dalam tubuh Anda mampu mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tianhuo Zunze baru saja terdengar saat sebuah pesan melonjak ke dalam pikiran Xiao Yan. Dia dengan cepat menerimanya. Xiao Yan menutup matanya rapat-rapat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mulai membukanya perlahan. Ekspresinya berangsur-angsur pulih dari penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya, melirik Xiao Yi di tempat tidur, dan tertawa pelan, ada metode untuk menekannya. Xiao Yi terkejut ketika dia mendengar ini. Kegembiraan mengalir dari wajahnya. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar dan batuk kering. Dia dengan terbata-bata berkata, untuk menggunakan segel ini, kamu harus melepas pakaianmu. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar saat wajah cantik Xiao Yi tiba-tiba berubah menjadi panas yang membakar. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani menatap Xiao Yan. Xiao Yi yang cantik dan berwajah merah menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah, menatap Xiao Yan, begitu merah sepertinya air akan merembes keluar dari mereka. Xiao Yan agak malu saat ditatap dengan cara ini. Dia segera menebalkan kulit wajahnya saat dia berkata, memang perlu untuk segel. Kemerahan cerah di wajah Xiao Yi sangat berkurang saat melihat sikap malu Xiao Yan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia meluruskan tubuhnya dengan cara seperti putri duyung. Tangannya yang halus sedikit gemetar saat dia melepas pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya diam-diam jatuh. Segera, tubuh telanjang seperti suet yang indah muncul di depan Xiao Yan, menyebabkan napas orang tertentu tanpa sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia mampu mempertahankan pikiran yang tenang selama situasi seperti itu, kemungkinan dia bukan laki-laki. Anjay! Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia menampar dirinya sendiri 2 kali dengan keras di dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menghirup napas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada yang tidak berubah saat dia berkata, berbaringlah. Setelah menonton Xiao Yan, rasa malu dan kecemasan di dalam hati Xiao Yi menjadi lebih redup tanpa dia sadari. Dia perlahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup matanya yang cantik. Sudut mata Xiao Yan melihat Xiao Yi berbaring. Dia sekali lagi menghirup beberapa napas dalam-dalam dan membuat dirinya benar-benar tenang. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan jari. Gumpalan api hijau giok samar-samar terlihat di ujungnya. Mungkin sedikit menyakitkan, tapi itu akan berhasil jika kamu menanggungnya. Xiao Yan berkata dengan lembut. Setelah itu, jarinya berhenti sejenak sebelum jatuh tiba-tiba. Akhirnya, itu mendarat di titik di bawah leher Xiao Yi, tetapi di atas payudaranya. Ketika jari menekan tempat ini, kulit halus seperti batu giok Xiao Yi memancarkan gelombang asap putih. Beberapa udara keabu-abuan samar-samar hadir di dalam asap. Sebuah erangan rendah teredam dipancarkan dari mulut Xiao Yi saat asap putih naik. Alis Xiao Yi vertikal.
Sekilas, dia benar-benar membuat orang lain merasakan kasih sayang yang lembut padanya. Titik hijau samar muncul di mana jari Xiao Yan mendarat. Xiao Yan menahan kenyamanan yang ditimbulkan oleh sensasi lembut saat jarinya perlahan berguling ke bawah sesuai dengan rute segel api langit. Benang kabut putih sekali lagi naik saat jari Xiao Yan bergerak. Bekas luka api hijau samar perlahan muncul di tubuhnya yang sempurna seperti karya seni. Bekas luka api berwarna hijau tambahan ini tidak hanya tidak menyebabkan cacat sekecil apapun muncul di tubuh yang indah ini tetapi malah memberinya perasaan seksi tambahan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius mengikuti gerakan jarinya. Pada saat ini, dia perlu mengendalikan nyala api di ujung jarinya pada suhu yang sangat tepat, sehingga dia bisa menyelesaikan segel dan tidak menyebabkan nyala api membahayakan Xiao Yi. Jari Xiao Yan seperti kuasket saat dengan lembut bergeser di sekitar tubuh Xiao Yi. Itu menciptakan banyak garis silang yang aneh. Garis-garis ini samar-samar memancarkan kedalaman saat mereka saling bersilangan. Ketika banyak bekas luka api berwarna hijau samar ini muncul di tubuhnya, Xiao Yi sudah terbiasa dengan rasa sakit yang membakar. Perasaan aneh perlahan menyebar dari lubuk hatinya. Perasaan ini menyebabkan dia merasa sangat nyaman. Namun, pengekangan samar seorang wanita menyebabkan dia mengepalkan giginya erat-erat dan tidak membiarkan erangan dipancarkan. Di bawah jalan buntu semacam ini, warna merah cerah diam-diam muncul di kulit putih gioknya. Sekilas, itu tampak seperti mimpi dan menakjubkan. Pada saat ini, mata Xiao Yan mengamati hidungnya dan hidungnya mengamati jantungnya. Pikirannya benar-benar terfokus sementara tangannya mengikuti segel yang menggambar di benaknya dan bergerak perlahan, membuat sketsa sesuatu. Dengan penelusuran jari Xiao Yan, gambar bekas luka api yang memancarkan benang kedalaman secara bertahap muncul di tubuh Xiao Yi. Mungkin itu karena metode penyegelan akan segera terbentuk, tetapi gas beracun yang telah menyebar dari tubuh Xiao Yi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Namun, beruntung Xiao Yan mendapat perlindungan dari api surgawi. Kabut racun benar-benar menguap oleh suhu tinggi yang menakutkan dari api surgawi ketika menerkam. Tatapan serius di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Dia tampaknya telah merasakan perubahan gas beracun di dalam tubuh Xiao Yi, dan kecepatan di mana jarinya bergerak juga meningkat. Banyak bekas luka api berwarna hijau menutupi seluruh tubuh Xiao Yi secara bertahap. Aduh! Dengan gerakan tangan Xiao Yan yang lebih cepat, perasaan aneh di dalam tubuh Xiao Yi menjadi lebih terkonsentrasi. Perasaan sakit yang membakar samar sepertinya telah berubah menjadi kesenangan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, Xiao Yi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Erangan mati rasa dan malas diam-diam dipancarkan dari mulut kecilnya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tolong, jika Anda tidak ingin kesadaran Anda terkorosi oleh gas beracun, tolong, tahan sedikit lagi. Jangan mengalihkan perhatianku." Wajah cantik Xiao Yi sekali lagi berubah menjadi panas berapi-api saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tampak seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dari seorang gadis biasa. Xiao Yan juga menghela nafas lega saat mendengar Xiao Yi menjadi diam. Dia buru-buru memusatkan perhatiannya dan terus membuat sketsa segel. Dengan pembentukan segel secara bertahap, kabut racun ungu keabu-abuan yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yi menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap kabut racun yang melonjak keluar dengan keras menerkam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara "cici" akan meletus ketika mereka melakukan kontak dengan api hijau giok. Pada saat ini, Xiao Yan mulai merasa seperti dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi meskipun api hati teratai mengkilap melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun itu benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, ada jumlah yang tak ada habisnya. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap di tubuh Xiao Yan mulai melemah secara bertahap dalam menghadapi pertempuran semacam itu.
Meskipun Douki di dalam tubuhnya terus beredar dan manuver nyala api, masih mengalami kesulitan mengikuti karena kelelahan. Kabut putih melengkung dan naik di depan Xiao Yan, menyelimuti wajahnya yang sangat serius. Dia tahu bahwa ini adalah pembalasan dari tubuh racun menyedihkan, Xiao Yi, yang berusaha mencegahnya menyelesaikan segel. Xiao Yan jelas mengerti bahwa jika dia tidak menyelesaikan segel pada saat ini, kemungkinan Xiao Yi akan mengikuti jejak mereka yang telah memiliki tubuh racun yang menyedihkan di hadapannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiao Yan saat gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka api berwarna hijau dengan cepat terbentuk di bawah jarinya. Jarinya menari. Pada akhirnya, banyak bayangan mulai muncul. Kemudian, jarinya berhenti tiba-tiba dan dia mengangguk berat. Bekas luka api diam-diam ditarik dan formasi segel tanpa cacat terbentuk. Gumpalan bau busuk yang sangat samar menerobos obstruksi api hati teratai mengkilap dan diam-diam memasuki hidung Xiao Yan saat formasi segel selesai. Bau busuk baru saja muncul saat dirasakan oleh Xiao Yan. Ekspresinya segera berubah. Keraguan melintas di matanya sebelum dia berhenti mengganggu uap racun yang masuk ke tubuhnya. Api hijau giok di tangannya tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan lembut di perut halus dan rata dari Xiao Yi, perut yang tidak mengandung sedikit lemak. Titik ini adalah pusat formasi segel. Selama dia menuangkan energi ke tempat ini, dia akan bisa mengaktifkan segelnya. Energi panas yang kuat mengikuti tangan Xiao Yan dan melonjak keluar. Itu langsung berubah menjadi garis energi yang bergerak di sepanjang banyak bekas luka api yang berkelok-kelok di sekitar. Pada saat ini, diagram formasi pada Xiao Yi tampaknya telah diaktifkan karena memancarkan kilau. Semua segel api langit, langit membentuk bentuk, api membentuk roh. Segel! Teriakan tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Segera, cahaya di sekitar tempat di mana tangan Xiao Yan berada menjadi sangat terang. Hampir seperti sadar bahwa segel itu akan segera selesai, tubuh racun yang menyedihkan, menjadi gila. Uap beracun yang sangat tebal mengalir keluar dari pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yi. Gas beracun keruh berhasil menembus pertahanan Xiao Yan meski dia menggunakan api hati teratai mengkilap untuk melindungi tubuhnya. Gas beracun segera memasuki tubuhnya melalui semua pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih redup saat gas beracun memasuki tubuhnya. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh Xiao Yi berangsur-angsur menghilang, tampak seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Gas beracun di dalam tubuh Xiao Yi berhenti merembes keluar saat bekas luka api menghilang. Kulit di tubuhnya berangsur-angsur kembali ke warna normal. Tubuh racun yang menyedihkan, yang akan meletus sekali lagi disegel. Xiao Yi tiba-tiba membuka matanya saat tubuh racun yang menyedihkan disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Kabut racun yang meresap ke dalam ruangan segera mulai berfluktuasi. Setelah itu berubah menjadi naga udara besar yang ditelan oleh Xiao Yi. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Xiao Yi setelah benang terakhir racun diserap ke dalam tubuhnya. Kilatan berkedip jauh di dalam matanya. Tanpa menyadarinya, aura Xiao Yi dengan cepat menjadi lebih kuat, tampak seolah-olah dia telah mengambil tonik. Dalam beberapa menit, dia menembus level bintang 4 dan maju ke level bintang 5. Jika elit biasa Do Uzong melihat kecepatan ini, kemungkinan orang itu akan benar-benar terpana. Letusan, tubuh racun yang menyedihkan, kali ini tidak hanya gagal mengendalikan Xiao Yi, tetapi malah membiarkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Memang benar, masalah dan berkah muncul bersamaan. Akhir cerita itu di luar dugaan siapapun. Xiao Yi dengan lembut menghela nafas lega saat dia merasakan tubuh internalnya berangsur-angsur menjadi tenang. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya bergegas. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya yang sempurna. Hanya setelah melakukan semua ini, dia menoleh dan menemukan Xiao Yan telah pingsan di tempat tidur. Wajah cantiknya menjadi cemas saat dia buru-buru mengangkatnya, hanya untuk melihat wajah Xiao Yan ditutupi oleh gas keabu-abuan. Apakah racun itu menyerang tubuhnya? Xiao Yi menghela nafas lega saat menyadari apa yang terjadi pada Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kemerahan cerah yang bergerak muncul di wajahnya.
Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mulut kecilnya dengan lembut tercetak di bibir Xiaoyan. Benang gas keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Gas berjalan di antara mulut mereka, dipindahkan kembali ke tubuh Xiaoyi. Ruangan kecil yang tenang memancarkan sedikit perasaan musim semi di udara.